Iya, maksudnya saya mau cerita dulu ya, Miss ya. Oke, silahkan. Cerita apa nih kalau boleh tahu? Ini Miss sedang live apa? Betul, saya sedang live, Mbak. Oh ya udah. Ini kalau saya mau cari orang di Hong Kong itu gimana ya caranya? Kan ceritanya gini, Miss. Awalnya saya kan sebelum saya nikah sama suami, kan itu suami itu punya pacar. Terus pacarnya itu kan dulu kerjanya di Hong Kong. Habis itu pulang ke Indonesia. Ke Indonesia itu suami kan posisi dulu di Korea. Jadi suami itu jatah ke pacarnya itu, maksudnya kan, oh ya udah ini buat kamu nggak usah kerja lagi, biar aku yang kerja. Terus kan ada uang, kan dapat uang banyak. Terus habis itu dari wanita itu, kalau suami kan kerjanya di Korea kan pertanian, kan dulu juga selesai kontrak suami juga ilegal di sana. Jadi kerjanya itu kalau bilang itu swasta, gajinya kan harian, kalau kerja ya digaji, kalau enggak ya enggak. Terus singkat cerita itu, ceweknya itu minta uang terus, kalau nggak dikasih itu marah-marah. Habis marah-marah terus ya udah suami bilang gini, lah terus suaminya gimana, ini gini. Terus nggak cerita putus. Putus itu dia minta uang lagi, tapi dengan alasan itu minjem. Dengan minjem terus, dan itu terkumpul sampai ratusan juta. Jadi mulai tahun 2007 sampai tahun 2024 itu menjadi donatur tetap. Jadi suami saya di Korea itu kasarnya pulang itu nggak punya aset apa-apa. Terus yang bikin saya sakit hati itu kan gini, dia itu bilangnya masih gadis, belum nikah. Ternyata setelah saya telusuri, kan saya baru nikah kemarin Agustus, Miss. Saya telusuri itu kan zaman sekarang kan ada aplikasi Get Contact. Dia minta uang terakhir itu bulan Januari 2024. Januari 2024. Terus kamu nikahnya tahun 2024 bulan Agustus. Oke, berarti kan sebelum menikah sama kamu, si cewek Hong Kong ini tetap hubungan sama opa-opa Koreamu ini, benar nggak sih? Iya. Dan tiap harinya, tiap bulannya, uang sebelum menjadi suamimu, mereka kirim-kiriman uang sampai ratusan juta. Iya. Terus tujuanmu cari TKW Hong Kong ini mau ngapain? Tujuannya kan gini, dari suami itu kan udah datang ke rumahnya, maksudnya rumahnya sekarang kan aslinya Malang. Minta uangnya kembali, seperti itu? Iya. Jadi, tapi kan itu udah hubungan sudah lama. Terus kamu tiba-tiba sebagai istri yang menikah pada bulan Agustus, sementara mereka terakhir komunikasi Januari, kamu mau minta uangnya kembali, seperti itu? Dari opa Korea, pacaran sama cewek Hong Kong, sekarang kamu sebagai istrinya mau minta? Iya. Oke, terus? Soalnya kan posisi yang perempuan juga itu kan udah nikah, ngakunya itu belum nikah. Jadi minta terus. Bukti chatnya ada semua, Miss. Nanti tak kirim ke Miss Yuni ya. Terus habis itu datanglah suami, kan aku yang minta Miss gini. Lah terus kerja di luar tahun-tahun dapat apa? Masa nggak dapat apa-apa? Gini. Terus habis itu suami itu kan mungkin terlalu berisik lah denger ocehanku itu. Terus suami datang ke rumahnya. Ke rumahnya itu sama saudaranya. Dari saudaranya yang perempuan itu cuma ngasih nomornya, disuruh nelponin nggak mau, gini. Terus habis dikasih nomornya, ditelepon, minta kejelasan, diblok. Oke. Nah ya itu maksudnya, kalau saya mau cari itu caranya gimana? Tapi kan gini loh, Mbak. Rencananya kan mau baik-baik, mintanya secara baik-baik. Oke. Karena gini loh, Mbak, mereka kan waktu pacaran kan nggak ada hubungannya sama kamu. Iya, nggak ada hubungannya, tapi kan yang terakhir ini kan bilangnya kan pinjem. Oke, pinjem. Tapi masalahnya kan dia sebelum minjem itu kan bukan bersama kamu, sayang. Iya, bukan bersama aku. Yang dulu-dulu itu nggak apa-apa, maksudnya
Ya udahlah, terserah. Maksudnya yang akhir-akhir ini loh, yang bilangnya itu minjem. Kapan itu? Minjem itu kapan? Ya tahun 2020-an sampai 2024 itu. Tapi kan kamu menikahnya Agustus, Nduk, kan nggak ada hubungannya sama kamu, tetap nggak ada hubungannya sama kamu, sayang. Iya, Miss. Cuma kan si suami kan mintanya ganti rugi 200 aja yang kamu pinjam. Kamu minjemnya udah banyak. Pokok aku nganu duit 200. Terus dia bilangnya asalnya iya. Habis itu dia ditanya lagi, dihubungi lagi, nggak bisa. Gini, Nduk, waktu dia pacaran kan kamu tidak tahu apa yang terjadi antara mereka berdua. Benar nggak sih? Nggak tahu, Miss. Iya. Kalau menurut pendapat saya, kalaupun saya kenal sama perempuan itu, walaupun kamu komunikasi apa yang ingin kamu komunikasikan, emangnya kamu tahu isi opa Korea dengan Mbak Kunti Hongkong ini melakukan sesuatu di luar nalar? Ya nggak tahu. Betul. Cuma kan posisi dulu dia kan di rumah. Maksudnya yang perempuan di rumah, yang suami kan di Korea. Jadi kayak dulu itu wes gak usah balik, wes tak transfer aja. Kan yang berjanji kan cowoknya. Dia sudah nggak kerja, terus sekarang dia mau diminta lagi, ya nggak masuk akal dong, sayang. Nggak gitu, Miss. Kan udah toh. Udah itu habis itu kan dia minta uang terus. Habis itu Kan dia yang berjanji, kan suamimu berjanji suruh pulang Indonesia aja dia yang membiayai, sayang. Iya, maksudnya itu dikirim berapapun itu bilangnya itu kurang. Habis itu break, hubungan mereka itu break. Lah ya, kalau sudah break apakah uangnya diminta? Ya kan lucu, Nduk. Enggak, gini loh, Miss. Dengerin dulu toh. Hubungan mereka itu break. Terus jelang beberapa tahun kemudian yang perempuan itu muncul. Bilangnya itu pinjem. Iya. Pinjem gini intinya itu bilang pinjem, terus bilang aku lah pulang yo, lah nikah. Intinya yang perempuan tuh banyak sekali mengalihkan topik, dan tiba-tiba terakhir yang saya dari itu perempuan tuh udah nikah dulu, nikahnya tuh udah lama, jadi kayak merasanya itu kayak dimanfaatkan gitu loh. Tapi kan bojomu gelem toh, Nduk. Bojomu kan gelem toh, sebelum menikah sama kamu kan nggak ada masalah. Timbulnya masalah kan karena adanya kamu itu mengongkrek-ongkreknya. Iya. Halo, sebenarnya kan mereka berdua nggak ada masalah. Karena gini loh, suamimu memberikan itu sebelum menikah sama kamu. Jauh sebelum menikah sama kamu. Kamu punya masa lalu dan suamimu punya masa lalu. Bener gak sih? Perkara uang itu dikembalikan sama enggak, kita kan nggak tahu mereka selama di telepon itu apa aja yang diobrolin. Iya. Jadi nggak bisa dong kamu tiba-tiba sekarang mencari pacar mantan suamimu. Nggak boleh dong. Nggak ada hubungan juga. Karena kalau laki-laki mau membiarkan sebesar itu, pasti ada hubungan yang kita tidak ketahui, sayang. Jadi ada hubungan yang kita tidak ketahui. Dan ingat, ini tidak bisa menjadikan bahan kamu untuk menyakiti suamimu. Itu kan masa lalunya dia. Nyatanya setelah menikah sama kamu, dia tidak berhubungan lagi, berarti kan udah. Udah kan? Terakhir Januari 2024. Kamu nikah Agustus 2024. Jauh dong. Seseorang punya masa lalunya masing-masing. Nggak bisa dong. Kecuali si perempuan hari ini masih mencari posisi kamu sebagai istri. Kamu boleh meledak, saya akan bantu kamu. Artinya adalah dia adalah pelakor. Saya paling nggak suka sama pelakor. Tetapi kehadiran dia itu sebelum ada kamu, sayang. Iya, Miss. Nggak bisa dong. Nanti jatuhnya kita kepo atas kehidupan dia. Suamimu aja nggak ada masalah waktu memberi. Bener nggak sih? Nggak bisa. Iya, tapi ini kan suami juga nyari informasinya di telepon juga, di blok pakai nomor apapun di blok maksudnya pengennya kan gini, maksudnya kayak ada bicara baik-baik lah. Mbak, namanya mantan itu nggak akan bisa baik-baik, Mbak, kecuali mereka ingin kembali. Samain kepingin suamimu ngobrol baik-baik sama dia. Kok saya nggak kepingin ya? Kamu pingin si cewek itu ngobrol baik-baik sama suamimu? Pertanyaan saya, jawaban. Kamu malah nggak takut kalau mereka bicara baik-baik? Gimana, Miss? Nggak dengar.
Satu pertanyaan saya, kan kamu tadi bilang bahwa si ceweknya itu ngeblok bojomu. Kamu pinginnya mereka punya hubungan yang masih baik-baik saja, bicara baik-baik, bener nggak? Iya. Apakah kamu tidak takut suamimu hubungan baik dengan mantan pacarnya gara-gara uang? Kamu nggak takut kehilangan suamimu? Iya sih. Logika dipakai. Sekarang saya tanya, kamu siap suamimu punya hubungan baik dengan mantannya gara-gara uang 200 juta? Rela kesetiaanmu dibandingkan dengan mantan? Kamu mau itu? Tak bantu nyariin. Tapi kalau sampai itu menjadi ulat dalam tubuhmu, jangan salahkan saya. Gara-gara 200 juta yang kamu inginkan, uang dikembalikan, tapi suamimu di belakang layar mencari dia terus. Kamu nggak takut CLBK, Mbak? Hah? Iya, Miss, takut. Lah ya, sekarang kamu nyari dia loh. Kamu yang cari perkara loh. Tutup masa lalu suamimu, sayang. Nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau sampai suamimu reunian sama dia, kamu nggak ngeri dah? Bener gak sih? Iya, Miss. Ayo berpikir secara logika, jangan gerusa-gerusu, jangan emosi. Saya paham maksud kamu. Tetapi, apakah kamu paham dampak dari keinginan kamu itu? Kamu ngomel tiap hari tentang mantan-mantan itu, akhirnya masa lalu suamimu itu ingat semua. Pingin kamu kayak gitu, Dok? Kalau uang itu dikembalikan dan mereka kembali lagi, terus kamu diceraikan, mau, Dok? Hah? Dok? Enggak, Miss. Ayo dipikir dulu, ayo pikir matang-matang Iya, dulu. Miss. Sebelum bertindak pikir matang. Kalau Miss Yuni nggak ada masalah. Yang hancur bukan saya kok, yang hancur kamu. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak akan merelakan anak saya hancur gara-gara uang 200 juta. Bagaimana kalau cinta lama mereka belum kelar? Kamu pingin? Hah? Mentalmu gak kena, Dok? Penggaweamu ngamuk ndek bojomu karena kamu selalu inget mantan, sementara suamimu pingin menghapus mantan. Kowe sing ngoceh-ngoceh lah terawakmu, duit sok kabeh dikirimnya ndek mantan, deloken saiki awake dhewe kere. Wah, akhirnya memorinya suamimu tuh kembali lagi ke mantan. Sementara mantannya iki gak cerewet kayak awakmu, Dok. Ajur apa rawe? Hah? Dok? Iya, Miss. Sudah dipikirkan resikonya, sayang? Jangan bikin api di rumah tangga sendiri. Ya? Iya, makasih, Miss. Ya, hati-hati ya, Dok ya. Berhenti ngoceh. Karena gini loh, suami itu paling gak suka kalau membicarakan mantan. Saat dia sudah mulai suka membicarakan mantan, percaya dia ingin kembali. Karena mantannya gak secerewet kamu. Ngerti? Ngerti? Sampai dia habis-habisan kayak gitu, artinya kan mantannya lemah lembut, Dok. Lah masa kamu yang dinikahin gak dapat apa-apa? Seharusnya kamu berdoa agar suamimu baik-baik saja, menerima kamu apa adanya, dan kamu bisa melalui hidup bersamanya. Jangan ngurek-ngurek masa lalu. Ya? Cowok itu paling gak suka kalau masa lalunya diduda. Paham? Karena yang kebakar tuh kamu loh, Dok. Yang kebakar kamu loh. Ngerti? Jangan izinkan suamimu teleponan sama mantan kok malah kamu pingin suamimu hubungan baik dengan mantan. Piye toh konsepmu, Dok? Ya? Iya. Sudah paham? Masih pingin nyari mantan lagi? Pilih duit apa pilih bojo, Dok? Iya, suami lah. Kalau pilih suami, hentikan nafsumu. Kalau kamu pilih duit, teruskan.
Ya. Iya, makasih Miss. Jadi bukan Miss Yuni pingin mengenakan mental kamu ya, Ndok ya. Tapi karena saya sebagai ibu kamu, saya tidak ingin suamimu kembali lagi pada mantan. Itu aja tujuan saya. Cari lagi ya sayangnya. Iya Miss. Oke. Ya, waalaikumsalam. Duh, sopo nih iki? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, hari ini saya telepon